Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Javi Pradipta dari Oceanografi B. Di sini akan menjelaskan tentang tata cara eh, perhitungan gelombang dengan metode solitary. Gelombang solitary. Perhitungan gelombang solitary. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah Excel dari pengolahan gelombang solitary. Kemudian ada grafik bantuan di gambar 2.21. Ini ada di buku Tekpang, karya dari Triatmojo, Bapak Triatmojo. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Pertama kita masukkan dulu NIM kita di sini. Kemudian kita ambil 3 angka di belakang koma, tapi kita tambahin dengan 0, nah ini misalnya punya aku kan 083. Nah ini kita tambahin dulu 0, kemudian 3 angka di belakang, dari belakang NIM kita 083. Nah, dan kita ini data asli, H dan D nya ini, dan G ini adalah data dari gravitasi bumi. Jadi ini nilai pasti. Ini kita tambah, jadi data asli, data ini kita tambah dengan NIM. Jadi kita tulis sama dengan, kemudian ini, dan kita tambahkan dengan data NIM kita. Kemudian kita klik OK, klik enter. Ini juga sama dengan data ini, kita tambahkan dengan data NIM. Kita klik enter. Kemudian kita lanjut ya. Jadi untuk yang gravitasi ini nilainya tetap 9,8, jadi tidak ditambah dengan NIM karena ini nilai dari gravitasi bumi ya, jadi tidak bisa ditambahin. Nah, untuk perhitungan yang C ini bisa kita tuliskan rumus sama dengan SQRT lalu buka kurung C7 atau nilai gravitasi dikali buka kurung lagi C5 atau nilai dari H, kemudian ditambah dengan C6 atau nilai dari D. Ini kita tutup kurung 2 kali, ini kita klik enter. Nah, ini adalah nilai C ini. Selanjutnya kita lanjut ke elevasi gelombang. Nah, ini rumusnya ini lumayan panjang, jadi dilihat ya. Jadi rumusnya itu sama dengan C5 atau nilai dari H ini kita kurung, kita kunci maksudnya, kemudian kita kali, lalu kita buka kurung 2 kali 1 dibagi cos H, kemudian buka kurung SQRT, ini kita buka kurung lagi 2 kali, kemudian kita kemudian 3 dikali C5, ini kita kunci juga, dan kita tutup kurung lalu bagi buka kurung 4 dikali buka kurung C6, ini kita kurung semua juga, dipangkatkan 3 lalu tutup kurung 3 kali lalu dikali buka kurung B13. Nah, pada bagian ini kita kurung di bagian angka 13 saja, jadi di belakang angka 13 dan di depan angka huruf B. Nah, selanjutnya kita kurangi buka kurung C10, ini kita kunci semuanya lalu dikali 14. Nah, kalau yang ini kita kurung pada bagian A nya saja, jadi
lambang dolarnya tuh berada di belakang A. Setelah itu kita tutup 5 kali dan kita pangkatkan 2. Nah, satu kita enter. Nah, tujuan dari kita mengunci tadi adalah saat kita drag ke kanan itu nilainya tidak berubah. Misal ini kan di bagian C5, ini kita kunci dua-duanya, berarti saat kita drag ke kanan nilainya itu tidak akan berubah rumusnya. Tapi pada bagian yang ini B13, ini karena kita kunci di bagian 13 nya doang, jadi saat kita drag ke kanan itu yang berubah adalah nilai dari ini, B nya akan berubah, jadi tetap berada di kolom ke-13, namun barisnya akan berada di baris yang tetap berada di baris 13, tapi kolomnya berubah dari kolom B akan menjadi kolom C sesuai dengan yang kita drag nanti. Kalau yang A14 ini saat kita drag ke bawah nanti nilainya akan tetap berada di kolom A, tapi barisnya akan berbeda, barisnya akan mengikuti sesuai yang kita turunkan. Nah, itu tujuan dari kita mengunci. Nah, sudah kita kunci, jadi ini kita drag saja dengan ini, klik kotak di pojok bawah kanan selnya ini sampai terusnya berubah menjadi panah hitam, kemudian kita tekan dan kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, bisa kita lihat, nah ini rumusnya tetap di sini ya, namun pada bagian ini berubah karena pada bagian ini tidak kita kunci. Saat ke bawah juga, saat ke bawah ini, nah ini angkanya berubah. Ini karena pada bagian A ini kita kunci cuman di kolom A nya aja ya, enggak sama barisnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke jarak dari permukaan jarak dari dasar ke permukaan air. Ini rumusnya, ini gampang, sama dengan C6 atau nilai dari D kita tambah dengan B14 atau nilai dari elevasi gelombang yang di X-5 dan T0. Ini pada bagian C6 kita kunci karena ini tidak boleh berubah ya saat kita drag nanti, tapi yang ini biarkan, yang B14 biarkan mengikuti dari data yang di atas. Jadi yang kita kunci hanya pada bagian C6 nya saja. Ini kita klik enter, setelah itu kita tarik ke kanan lagi kayak tadi, kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menghitung interpolasi ini H per D ya, rumusnya karena H per D berarti sama dengan nilai dari H ini, kemudian kita bagi nilai dari D ini, kita enter saja. Nah, ini nilainya adalah 0,4 ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke grafik bantuan tadi. Nah, ini kita akan menghitung dari sini ke sini. Ini adalah nilai H per D ya, karena kita mendapatkan nilai H per D di 0,4, jadi 0,44 itu adalah nilai dari 0,4 ke 0,5. Nah, maka dari itu nanti kita akan mana ya, draw klik tag. Nah, jadi karena kita dapat nilai 0,44 itu adalah dari 0,4 ke 0,5, jadi kita tinjau dari sini ya. Nah, selanjutnya kita masukkan
di bagian ini. Ini kita tulis 0,4, kemudian pada bagian ini kita tulis 0,5. Nah, pada bagian panjang ini kita yang atas, batas paling atas nih kita beri 0. Kemudian untuk batas atasnya yang paling bawah ini kita ukur jarak dari 0,4 ke 0,5. Kita menggunakan penggaris ya. Nah, setelah saya ukur itu kita mendapatkan nilai 2 cm. Kita tulis 2 saja. Selanjutnya kita akan melakukan interpolasi ini ya. Nah, ini interpolasi bisa kita masukkan rumus sama dengan E31 atau nilai batas bawah di panjang kolom panjang ditambah buka kurung 2 kali D32 atau nilai tengah dari H per D dikurangi nilai dari D31 atau batas bawahnya, dan kita tutup kurung, kita bagi, kita buka kurung lagi. D33 atau nilai batas atas kita kurangi dengan nilai batas bawah lagi, berarti D31 kita tutup kurung 2 kali, ini kita kali dengan E33 atau nilai batas atas di panjang yang dikurangi dengan nilai E31 atau batas bawah di kolom panjang. Ini kita klik enter saja. Nah, ini kan kita dapatkan nilai bentar ya. Ini kita dapatkan nilai 0,8, yang mana 0,8 nilai ini kita masukkan ke 0,9 ya, kita buletin saja 0,9. Nilai ini kita masukin di ini, jadi 0,9 tadi ini kita ukur dari batas bawah 0,4, kita ukur ke atas sepanjang 0,9 kira-kira di sini. Setelah itu kita tarik ke kanan, ke kiri maksudnya, kita tarik ke kiri hingga ini kita tarik ke kiri hingga menyentuh dari kedua titik ke kedua garis ini. Nah, setelah itu kita garis ke bawah di garis yang bersilangan. Soal di N, di garis N ini, yang garis pertama ini kan titik bottomnya di sini. Nah, ini kita garis ke bawah saja, kira-kira di sini ya. Kemudian yang M juga di garis M ini kita juga garis ke bawah, berarti kira-kira di sini. Selanjutnya kita lanjut ke di ini ya, mencari ini. Ini pada bagian panjang pertama kita tulis 0, kemudian pada bagian bawah ini kita tulis sebelumnya di ini dulu ya, di garis N yang tadi, garis N ini setelah kita tarik ke bawah ini kan berada di antara 0,5 dengan 0,6. nah, ini kita tulis dulu di bagian sini 0,5 itu sebagai batas bawah dan 0,6 itu sebagai batas atas.
dari ini ya, dari ini 0,5 batas bawah, 0,6 batas atas. Kemudian pada panjang ini kita ukur jarak dari 0,5 ini ke 0,6. Nah, itu kita dapatkan nilai 1,8. Kemudian untuk panjang yang bagian tengah ini kita ukur jarak dari batas bawah ke garis yang kita tarik ke bawah tadi di garis N. Di garis N tarik ke bawah. Nah, batas yang di sini ini kita ukur dari batas bawah ke garis ini yang kita buat tadi. Kita dapatkan nilai 0,75. Selanjutnya kita lakukan interpolasi ya. Ini karena interpolasi itu rumusnya sama, jadi kita copy saja dari rumus yang ini kita copy, kemudian kita praktekkan di sini. Kita lihat, nah nilainya udah di bagian sini ya, berarti ini benar. Kita klik enter saja, kemudian kita lanjut ke bagian yang M. Pada bagian panjang paling atas atau batas bawah ini sama, kita tulis 0. Kemudian pada bagian batas atas ini kita masukin jarak dari 0, oh ya sebelumnya ini ya. Nah, jadi sampai ini ya. Sebelumnya lupa lagi. Jadi ini kan pada garis yang kita buat, terus menyentuh garis dari M, kita tarik ke bawah. Ini kan berada di antara 0,8 dan 0,9. Nah, ini kita tulis dulu di bagian ini 0,8 sebagai batas bawah dan 0,9 sebagai batas atas. Nah, selanjutnya yaitu kita kita ukur jarak dari 0,8 ke 0,9 dari ini batas bawah ke batas atas. Ternyata jaraknya itu sama 1,8. Selanjutnya jarak di bagian tengah, ini jarak dari batas bawah ke titik garis yang kita buat tadi. Nah, itu panjangnya itu 1,1 ya, dari batas bawah ke garis yang kita buat tadi 1,1. Nah, kemudian kita lakukan interpolasi lagi. Nah, ini kan karena interpolasi itu sama rumusnya, jadi kita langsung copy saja. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita lanjut ke pada ini tabel nilai M dan N. Nah, ini karena kita sudah mencari nilai N dan nilai M, ini kita konekin saja. Jadi nilai N itu adalah nilai dari tengah, ini kita enter, dan nilai M itu adalah nilai ini. Klik sama dengan dulu ya, habis itu kita klik di ini dan kita klik enter. Nah, selanjutnya untuk lanjut ke step selanjutnya, yaitu
pertama ini adalah ketentuan lagi untuk NIM akhir untuk YS dan X dan T ini. Untuk ini, nah karena NIM terakhir aku adalah 3, jadi aku pakai di X sama dengan min 4 dan T sama dengan 3 ini. Nah berarti ini kita cari dulu yang X itu sama dengan min 4 dan T sama dengan 3. Berarti ini kita ganti warna saja ya, biar untuk mempermudah. X sama dengan min 4, T sama dengan 3 ya, benar ya. X sama dengan min 4 dan T sama dengan 3. Yang ini juga X sama dengan min 4 dan T sama dengan 3. Ini kita ganti. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sini, kita lanjut ya. Jadi ini rumusnya kita tulis sama dengan, karena ini 1/3 JS X, T, berarti 1/3 dikali ini ya, ini pada bagian YS ya, ini karena YS nya tuh sesuai ketentuan tadi, sesuai ketentuan ini, maka ini, nah ini kita enter. Kemudian yang ini karena 2/3 berarti 2/3 dikali dengan nilai ini juga, dan kita klik enter. Selanjutnya sama dengan ini karena nilai D per N, jadi sama dengan nilai D ini ditambah nilai D ditambah N ya, berarti N nya itu ini ya, ini kita klik enter. Ini apa sih keluar terus. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kecepatan horizontal. Ini rumusnya, nah ini lumayan panjang ya. Jadi yang pertama itu adalah sama dengan C10, ini kita kunci, kemudian dikali B32, ini kita kunci juga, dikali buka kurung 1 ditambah cos buka kurung radians buka kurung, kemudian B33 ini kita kunci juga semuanya, dikali B37, ini kita kunci di bagian B nya aja. Nah gini, berarti setelah itu kita bagi dengan C6, ini kita kunci juga, ini kita tutup 2 kali, setelah itu kita kali cos H buka kurung B33, ini kita kunci semua, dikali C36, ini kita kunci di bagian angkanya. Nah seperti ini. Setelah itu kita bagi dengan C6, ini kita kunci dua-duanya, kita tutup kurung 2 kali, setelah itu kita bagi, ini kita buka 2 kali, cos buka radians buka B33, ini kita kunci semuanya, lalu kita kali B37, ini kita kunci di bagian B nya aja. Nah gini, kita bagi dengan C6, kita kunci semuanya, kita tutup kurung 3 kali, setelah itu kita tambah, kita buka kurung lagi, cos H buka kurung B33, ini kita kunci semuanya,
Setelah itu kita kali dengan C36. Ini kita kunci di bagian angkanya saja. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita bagi dengan C6, kita kunci dua-duanya. Setelah itu kita tutup kurung 3 kali dan 3 kali kurang 1 ya. Setelah itu kita pangkatkan 2, tekan enter. Nah, ini jadi untuk ini jangan sampai salah ya pada bagian mana yang harus dikunci, yang B nya doang, yang angkanya doang, apa yang semuanya. Ini agar saat kita drag nanti itu tidak salah. Nah, setelah itu kita drag aja ke kanan, lalu kita drag ke bawah. Nah, untuk nilai ini itu nilainya sama seperti yang di atas, jadi ini kita konekkan saja. Yang ini juga sama, kita konekkan, ini juga kita konekkan. Nah, setelah itu rumus untuk kecepatan vertikal adalah ini rumusnya sama dengan C10. Ini kita kunci dua-duanya, itu kita kali dengan B32, kita kunci dua-duanya juga, kita kali buka kurung sin buka kurung radians buka kurung B33. Ini kita kunci dua-duanya, ini kita kali B45. Ini kita kurung di bagian B nya aja. Nah, seperti ini kita bagi dengan C6, kita kunci dua-duanya, yang kita tutup kurung 2 kali, yang dikali sin H buka kurung B33, ini kita kunci dua-duanya, dan dikali C44, ini kita kunci di angkanya saja, C44 nya saja. Itu kita bagi dengan C6, kita kunci dua-duanya, kita tutup kurung 2 kali, kita bagi, kita buka kurung 2 kali cos buka kurung radians buka kurung B33, kita kunci dua-duanya. Satu kita kali dengan B45, kita kunci di B nya aja. Satu kita bagi dengan C6, kita kunci dua-duanya, kita tutup kurung 2 kali. Setelah itu kita tambahkan dengan cos H buka kurung B33, kita kunci dua-duanya, kita kali dengan C44, kita kunci di bagian angkanya saja. Setelah itu kita bagi dengan C6, kunci dua-duanya, kita tutup kurung 3 kali dan kita pangkatkan dengan 2. Nah, ini kita koreksi dulu ya, apakah ada yang salah, soalnya nanti bakal mempengaruhi dari hasil yang kita dapatkan. Nah, udah bener ya, jadi kita enter saja. Nah, ini memang kalau ada yang 0 tuh jangan panik, ini emang benar ya. Setelah itu kita tarik ke kanan, kita drag, lalu kita drag ke bawah. Nah, ini nilainya seperti ini ya, emang ada nolnya, itu nggak apa-apa. Yang ini sama nilainya sama yang ke atas, jadi kita konekkan saja sama dengan ini, sama dengan ini. Selanjutnya untuk rumus kecepatan maksimum yaitu
ini nggak terlalu susah ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan buka kurung C10 kita kunci dua-duanya dikali B32, ini juga kita kunci dua-duanya, kita tutup kurung, kita bagi, kita buka kurung 1 ditambah cos buka kurung radians buka kurung D33, ini kita kunci dua-duanya, setelah itu kita kali dengan B52, ini kita kunci di bagian B nya aja. Nah setelah itu kita tutup kurung, kita bagi dengan C6, ini kita kunci dua-duanya, setelah itu kita tutup kurung 2 kali lalu enter. Nah seperti biasa kita drag ke kanan, setelah itu kita drag ke bawah. Nah jadi untuk nilai di setiap barisnya itu sama ya. Nah ini sama dengan yang di sampingnya, terus kemudian ke bawah itu ada perubahan seperti itu. Kemudian pada bagian volume transport ini rumusnya yaitu sama dengan buka kurung 2 kali 16 dibagi 3 tutup kurung dikali C6 pangkat 3 dikali C5 tutup kurung satu dipangkatkan 0,5 klik enter. Untuk energi rumusnya sama dengan buka kurung 8 dibagi buka kurung 3 dikali SQRT buka kurung 3 tutup kurung lagi dikali 1025 atau 1025 dikali C7 dikali buka kurung C5 dipangkatkan 1,5 tutup kurung dikali buka kurung C6 dipangkatkan 1,5 tutup kurung 2 kali, lalu dikali 10 pangkat min 3, kita klik enter. Nah ini adalah rumus dari energi. Nah setelah itu kita akan membuat grafik dari masing-masing tabel yang kita hitung, dari tabel elevasi gelombang, jarak dasar ke permukaan air, kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, kecepatan maksimum. Ini kita akan buat grafiknya. Langkah pertama yaitu kita klik insert, setelah itu kita klik ini scatter dan kita klik scatter with smooth lines. Ini kita pindah dulu, kita lanjutkan ya. Jadi pertama kita insert ini, kita select data, kita klik 2 kali dan kita select data ini. Nah ini kita masukkan data, sebentar kita zoom saja. Nah kita add data untuk X sama dengan min 5, nanti kita akan membuat sejumlah 10 ya. Jadi dari X min 5 itu sampai 5. Yang pertama X sama dengan min 5, X values nya ini kita ini pada bagian 0 sampai 5 ini, dan Y nya itu adalah di bawah angka min 5 ini. Lalu kita klik OK, kita add lagi. Sekarang untuk X sama dengan min 4, X values nya yaitu sama ya dari ini
0, J values-nya ke bagian bawah min 4 nya. Klik OK, kita add lagi. Baris name-nya X sama dengan min 3 sekarang, jadi X nya masih sama ini, kemudian Y nya di bagian bawah min 3. Nah, kita lihat dulu, jadi akan seperti ini ya nanti tampilan awal. Kita lanjut, kita add data X sama dengan min 2, ini sama, X nya nggak berubah dari sini, dan Y values nya ini min 2. Oke, kita add lagi X sama dengan min 1, X values nya sama, untuk Y values nya sama di bawah min 1. Nah, untuk add lagi di series X sama dengan 0, dan X values nya nanti sama di ini, lalu Y values nya itu di bawah 0. Klik OK, add lagi sekarang X sama dengan 1, X values nya sama, dan untuk Y values nya di bawah 1. Add lagi sekarang X sama dengan 2, X value sama, Y values nya di bawah 2. Oke, kita add X sama dengan 3 sekarang, X values tetap sama, Y values nya bawah 3. Add lagi X sama dengan 4, X values nya sama, Y values di bawah 4. Oke, yang terakhir sama dengan 5, X values nya tuh ini, X values nya tuh ini, Y values nya tuh ini, 25. Kita klik enter dan kita klik OK. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, menjadi tampilannya. Kemudian kita lanjut ke grafik yang selanjutnya, insert, sama ini kita ini dulu. Setelah itu ini kita add data juga, klik 2 kali dan select data. Nah, ini kita add. Nah, untuk yang ini kita tulis T sama dengan 0. Nah, untuk X values nya itu adalah nilai dari min 5 ini sampai dengan 5. Lalu untuk Y values nya, karena tadi kita nulisnya T sama dengan 0, berarti dari garis 0 sampai ujung. Nah, ini enter. Yang kita klik OK, kita add lagi untuk data T sama dengan 1, X values nya tadi sama ini, kemudian Y values nya itu di T1, baris dari T1. Klik OK, add lagi T sama dengan 2, X values nya sama ini, kemudian Y values nya itu dari 2 ke kanan, enter. Kita tambah sekarang T sama dengan 3, X values nya sama, dan untuk Y values nya itu dari 3 ke kanan, enter. Kita add lagi T sama dengan 4 sekarang, T sama dengan 4, X values nya kita pilih sama ini, kemudian untuk Y values nya dari 4 ini. Oke, kita add
Sekarang T sama dengan 5 yang terakhir, X valuesnya sama yang ini, kemudian Y valuesnya itu di 5 sampai akhir, baris kelima sampai akhir. Kita klik OK. Kita akan lihat seperti apa grafiknya. Nah, nanti akan jadi seperti ini grafiknya. Ini adalah yang grafik kedua ya, di tabel, dari tabel elevasi gelombang. Nah, ini kita akan buat untuk dari jarak dasar ke permukaan air, kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, dan kecepatan maksimum. Ini sama aja apa namanya, rumusnya, XY nya itu sama aja, yang dimasukkan apa aja. Jadi kita langsung saja. Ini karena setelah ini saya tidak akan menggunakan mouse ya, jadi ini kita ini aja. Sekarang berarti untuk X sama dengan min 5, ini X sama dengan min 5, ininya kita tulis, ininya sama ya, ini di valuesnya di bawah min 5. Terus X sama dengan min 4, X valuesnya itu sama, di valuesnya berarti di bawah min 4. Sekarang add min 3. Sekarang untuk Y valuesnya itu berarti di min 3. Enter, kita add lagi. Sekarang untuk X sama dengan min 2, sama Y valuesnya ini, berarti kita add lagi. X sama dengan min 1, X valuesnya sama, Y valuesnya berarti di bawah min 1. Kita add lagi. Oh, ini kan udah beda ya, maaf, terusnya ini tuh di data ini ya, maaf salah, terusnya ini tadi di data jarak dasar ke permukaan air ya, berarti ini, dan ini juga salah, berarti tadi jadi ini juga salah, berarti ini juga salah. Nah, ini kita add lagi ya, kita add, kalau salah sekarang berarti X sama dengan 0, X valuesnya sama, berarti ini, dan Y valuesnya itu 0, berarti ini ya, ini X sama dengan 1, X valuesnya berarti ini, Y valuesnya di 1.
satu ya, bukan min satu ya. Add lagi x sama dengan 2, x garisnya ini berarti y garisnya 2 ke bawah. Add x sama dengan 3, x garisnya tetap sama, y garisnya berarti di bawah 3, x sama dengan 4, ini berarti sama, y garisnya gini di bawah 4. Add lagi x sama dengan 5, ini sama, ini juga, ini udah sampai 5 ya. Oke, nah seperti ini ya untuk menyerap dasar ke permukaan air. Sekarang kita lanjut ke grafik yang kedua. Jadi masih sama ya di data ini ya. Ini klik 2 kali, select data. Ini tadi yang bagian T ya, jadi T sama dengan 0, T sama dengan 0. X garisnya tuh berarti yang dari 5 sampai ke kanan ini, kemudian Y garisnya tuh di yang 0 ke kanan. Nah, lihat lagi, sekarang T sama dengan 1, ini masih sama ini, kemudian untuk Y garisnya di 1 ke kanan. Sekarang T sama dengan 2, T ini ke kanan, yang Y values dari 2 ke kanan. Sekarang T sama dengan 3, X valuesnya ini ke kanan, Y valuesnya di 3 ke kanan. Sekarang T sama dengan 4, X valuesnya ini, Y valuesnya 4 ke kanan. T sama dengan 5 yang terakhir, ini X valuesnya sama, Y valuesnya berarti di 5 ke kanan. Oke, nah seperti ini ya untuk yang jarak dasar ke permukaan air, tapi untuk grafik yang kedua. Nah seperti ini. Kita lanjut ke kecepatan horizontal. Sama, ini kita klik insert lagi, scatter with smooth lines. Apa ini masalah, ini kita hapus dulu ya. Ini gara-gara pencet kan seperti itu. Nah ini 2 kali select data. Nah, sekarang berarti karena ini J per X, jadi kita ganti jadi X sama dengan min 5 X values. Ini kita klik dulu aja di sini biar nggak susah. Select data, add Y sama dengan min 5, X valuesnya berarti ini ya, ini ke bawah. Selanjutnya untuk J valuesnya itu berarti ke 5 ke bawah, seperti ini. Sekarang Y sama dengan min 4, X valuesnya sama, ini ke bawah, Y valuesnya bawah 4, sama dengan 3, X valuesnya tetap sama, Y valuesnya di bawah min 3, Y sama dengan min 2, ini Y valuesnya di bawah min 2, kurang Y sama dengan 1, X valuesnya sama, Y valuesnya bawah min 1.
Sekarang yes ini sama dengan 0, x values nya sama ini, dan y values nya tuh di 0 ke bawah. Sekarang y sama dengan 1, kita ke bawah, dan y nya udah di bawah nilai 1 ke bawah, enter. Lihat lagi, y sama dengan 2. Sekarang x nya sama, y nya 2 ke bawah. Lihat lagi, y sama dengan 3, ini dan ini di bawah 3, di bawah. Lihat lagi, y sama dengan 4, x nya sama, y nya tuh ini 4 ke bawah, dan yang terakhir y sama dengan 5, x values nya ini, kemudian y values nya tuh di 5 ke bawah. Kita klik enter. Nah, seperti ini ya penampakan untuk kecepatan horizontal di grafik yang ini. Berbeda dari yang sebelumnya, itu seperti ini, sekarang jadi seperti ini ya. Nanti kita bahas, kita lanjut aja ke yang ini, insert ini ya. Ini sama ya kayak tadi, berarti sekarang saya lihat dulu. Oh, ini berarti nanti ternyata saya salah ya guys, itu sebenarnya itu x ya, jadi ini tadi itu sebenarnya x, ini tetap x, ternyata yang y itu yang selanjutnya. Oke, kita ganti dulu aja ini yang terhadap x ya. X Nah, sekarang yang ini, berarti ini yang ini adalah y ya. Yang ini masih di kecepatan horizontal. Nah, untuk yang terhadap y itu berarti y sama dengan 0. Ini sama berarti ini, berarti ini di x values nya itu bagian yang ini, di min 5 sampai 5. Kemudian untuk y values nya itu di yang 0 ke kanan. Nah, kita lihat lagi, sekarang y sama dengan 1, ini sama di min 5 sampai 5. Kemudian di y values nya itu di ternyata ini namanya bukan sama dengan 1 ya. Ini kita tulis nilainya sama dengan yang di ini, di bagian sini, karena nilainya itu 2,17219. Nah, ini oke. Kita add lagi, sekarang y sama dengan itu 4,34438. Nah, x values-nya sama, green y values-nya di 4 ini ke kanan. Kita add lagi, sekarang y sama dengan 6,51657. X values-nya sama ya, ini, dan y values-nya di 6 ini ke kanan. Nah, kita klik OK. Setelah itu
Nah, grafiknya well, ini agak salah ya aku. Bentar, add datanya sepertinya salah. Oh, pantesan salah. Bener, ini masih ku ikutin ya ternyata ya. Ini kita hapus semua dulu. Ini tuh dari ini ya, ini ke kanan. Ini juga coba kita lihat dulu apakah ada kesalahan. Ini udah benar. Ini juga tadi kan baru aja dilihat, ini apakah salah, ini benar. Dan yang ini kita lihat apakah salah, ini juga benar. Harusnya ini udah benar ya. Nah, akan seperti ini ya grafiknya, membentuk lengkungan seperti ini untuk di kecepatan horizontal. Itu kita lanjut membuat grafik di ini, kita add scatter with smooth line tadi lagi. Lalu kita di kecepatan vertikal ya. Ini sama ya seperti tadi, ke berarti ke H dulu sama dengan min 5 tadi. H values-nya berarti di 0 ini ke bawah, kemudian di J values-nya tuh di min 5 ke bawah. Nah, jadi sama dengan min 4, ini ke bawah, kemudian Y nya tuh di 4 ke bawah. Kita add lagi X sama dengan min 3 sekarang, berarti ini tetap di X values-nya, terus di Y values-nya tuh di 3 ke bawah. Kita add sekarang X sama dengan min apa ya, min 2 ya. X values-nya sama, kemudian Y values-nya tuh di min 2 ke bawah. Kita add sekarang X sama dengan 1, X values-nya sama, kemudian Y values-nya di bawah min 1. Kita add lagi X sama dengan 0 sekarang, X values-nya sama, kemudian Y values-nya sama, di bawah nilai 0. Kita add lagi sekarang X sama dengan 1, X values-nya tetap sama, Y values-nya berarti di bawah nilai 1. Kita add lagi sekarang X sama dengan 2, X values-nya sama, Y values-nya di bawah nilai 2. Sekarang X sama dengan 3, X values sama seperti biasa, ini nilai di bawah nilai 3. Sekarang X sama dengan 4, X values sama, Y values di bawah 4. Sekarang terakhir X sama dengan 5, ini sama, ini enter, kita klik oke. Nah, seperti ini. Wow, keren ya. Kita lanjut aja ke grafik yang selanjutnya. Insert scatter with smooth line, kosongan gini nggak apa-apa, taruh di sini biar rapi. Kita klik di sini dulu, tadi di kecepatan vertikal ya, ini biar gampang nanti. Nah, ini sama ya kayak tadi, Y sama dengan 0 dulu, habis itu X values-nya tuh di min 5 sampai 5, dan Y values-nya tuh di kanannya 0 sampai ke pojok. Lihat lagi sekarang Y sama dengan 1, X values-nya min 5 sampai 5, Y values-nya tuh di, ya lupa lagi ya, sekarang tuh bukan ini ya, bukan dia sama dengan 1 ya, tapi
Y sama dengan 21.17219. Ini kita add lagi. Sekarang Y sama dengan 4.34438. X values-nya sama di min 5 sampai 5, ininya di 4 ini ke kanan. Sekarang Y sama dengan 6T51657. X values-nya ini sama min 5 sampai 5, Y values-nya ini ke kanan. Oke. Kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini grafik yang muncul nanti. Ini kita lanjut di kecepatan maksimum. Kita insert lagi scatter with smooth lines. Kita klik di sini dulu nanti biar gampang. Untuk 2 kali kita ke slide kita add. Jadi sekarang di X sama dengan min 5 ya. X values-nya berarti di 0 ke bawah dan Y values-nya di bawah min 5. X sama dengan 4. Ini sama, ini di bawah min 4. X sama dengan min 3 sekarang. Ini dan Y values-nya dari di bawah min 3. Sekarang X sama dengan min 2. X nya sama, Y values nya ini di bawah min 2. Sekarang X sama dengan min 1. X values nya sama, Y values nya tadi di bawah min 1. X sama dengan 0 sekarang. X values sama, Y values di 0 ke bawah. Lihat lagi X sama dengan 1 sekarang. Ini sama, itu Y values nya di bawah 1. Lihat lagi X sama dengan 2 sekarang. Y values nya ini X values nya sama, Y values nya di bawah nilai 2. Enter. Lihat lagi X sama dengan 3. Ini X values nya sama, kemudian Y values nya beri di bawah nilai 3. Enter. Kita add lagi. Sekarang Y sama dengan 4. X values nya 0 ini X ya sekarang ya, masih X ternyata. Berarti yang Y values di 4 ke bawah. Kita add X sama dengan 5 sekarang. Ini sama, X values nya Y values nya tuh 5 ke bawah. Oke, enter. Kita klik OK. Nah, untuk kecepatan maksimum itu seperti ini ya, naik ya. Maka yang tadi mana ya, berbeda dengan tadi melengkung ya. Kita lanjut saja ke grafik yang selanjutnya. Satu kita bahas ini lagi, ini rapiin di sini. Klik sini dulu biar gampang. Nah, berarti sekarang ini adalah Y sama dengan 0. Untuk nilainya tuh berarti di min 5 sampai 5, terus yang bawahnya ini di 0 sampai pojok. Kita lihat lagi sekarang Y sama dengan 2.17219. X values nya sama di min 5 sampai 5. Y values nya di kanannya nilai tadi, nilai 2 titik itu. Lihat lagi sekarang Y sama dengan 4.34438. X values nya itu sama min 5 sampai 5, dan Y values nya di sampingnya nilai 4 ini ke kanan. Drag, enter, oke. Lihat lagi sekarang Y sama dengan yang terakhir itu 6.51657. Nah, X values nya sama ya.
ini 5 sampai 5, dan seterusnya di kanannya 6 ini tadi bagus. Kita klik OK. Nah seperti ini ya. Nah setelah itu kita bahas. Jadi untuk nama-namanya ini lengkapnya ada di sini ya. Nah jadi ini adalah grafik elevasi gelombang versus dengan T. Sedangkan yang ini elevasi gelombang versus dengan X. Kemudian yang ini tadi ya, ini tadi itu adalah grafik jarak dasar ke permukaan air versus T, dan yang sebelahnya itu versus X. Yang bawahnya ini berdasarkan nilai X, kemudian yang kanan itu berdasarkan nilai Y. Yang ini berdasarkan nilai X di kecepatan vertikal ya. Sini berdasarkan nilai Y. Setelah itu yang ini juga nilai maksimum berdasarkan nilai X itu seperti ini, berdasarkan nilai Y itu seperti ini. Nah ini adalah hasil dari semua grafik ini, dan data ini juga, data 3 grafiknya emang mirip-mirip ya seperti ini. Nah, oke, demikian dari saya. Itu adalah hasil dari pengolahan data gelombang solitary atau gelombang yang tidak berubah bentuknya. Seperti itulah, pokoknya itulah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.